Mari kita bangkit berdiri untuk kita terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah pada siang hari ini Tuhan. Di tengah kami Tuhan yang bersedia Tuhan membuka hati kami masing-masing mendengarkan sebagian dari rahasia firman-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Kau berilah kekuatan iman kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Ya, pada hari ini saya ditugaskan oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Firman Tuhan pada siang hari ini kami membahas soal Roh Kudus, Roh Allah, yang macam-macam roh ya sebenarnya. Ada Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kristus, Roh manusia. Ya, hari ini saya mungkin mengupasnya dengan detail. Tapi ini firman ini sudah sering dibawakan oleh Bapak Gembala, tapi biarlah kita ulangi lagi ya. Terima kasih. Pertama kita membaca Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, yaitu Roh Allah ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi permulaan penciptaan langit dan bumi. Bumi itu hanya berupa samudra, tapi belum ada terang. Oleh karena itu Roh Allah ya, layang-layang di atas permukaan air, dan berfirmanlah Allah, jadi terang, lalu terang itu jadi. Jadi di sini ada Allah, ada Roh Allah, Bapa dan Roh, dan firman. Ya, di sini disebutkan berfirmanlah Allah. Jadi ini sudah menandakan bahwa ada permulaan saja sudah ada 3 pribadi di dalam penciptaan. Coba kita ulangi lagi di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah yang tadi disebutkan di Kejadian 1 tadi ya. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia dan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ya. Jadi kalau tanpa firman juga tidak ada penciptaan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, ini berkaitan penciptaan dengan, saya kira Yohanes juga mengutip dari penciptaan ini ya, dari Kejadian 1. Jadi dia bisa mengatakan bahwanya di situ ada firman, ada Allah, dan ada Roh. Roh Allah ini juga disandang oleh Yusuf
Kita baca di Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jadi roh Allah ini memang dahsyat sekali. Saya rasa Yusuf ini juga menceritakan soal roh Allah ini kepada Firaun. Jadi Firaun juga mengerti bahwa Allahnya Yusuf itu begitu dahsyat, ya, dan sampai Firaun ini memberikan kuasa kepada Yusuf. Jadi Yusuf ini adalah orang kedua selain dari Firaun untuk diberi kuasa untuk memerintah Mesir. Itu ada di ayat-ayat selanjutnya, ya. Roh Allah juga pada waktu kelahiran Yesus. Kita baca di Matius 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. 17. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi roh Allah itu dari Allah sendiri untuk Yesus yang telah dibaptis, dan roh Allah turun ke atasnya. Jadi Yesus Kristus mempunyai roh Allah. Untuk hidup kita juga mendapatkan roh Allah itu. Kita baca di Roma 8 ayat 8 sampai 17. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, kita diberi hak untuk mendapatkan roh Allah itu. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh Allah, kita mendapat
Roh Allah itu kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Roh Allah itu sendiri untuk kita. Ya, ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka ia, yaitu roh yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya. Ayat 12, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ya. Jadi kita ini hidup dalam daging, dalam duniawi. Tetapi jika ada roh Allah di dalam tubuh kita, maka akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kita. Ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini bukan berarti biologis ya, tetapi anak Allah itu adalah bagian dari Allah itu. Seperti anak kunci, dia bukan kunci tapi bagian dari kunci itu. Anak tangga, dia bukan tangga tetapi dia bagian dari tangga itu. Ya seperti kita, kalau kita menyandang mendapatkan roh Allah di dalam kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita tidak menerima roh perbudakan lagi. Ya, perbuatan itu menjadikan kita takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima hanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi ada janji dari firman Tuhan bahwasanya kalau kita adalah anak-anak Allah, kita adalah pewaris. Pewaris ya. Seorang anak jadi pewaris itu ya mewariskan hak-hak yang ada dari Bapa ke kita ya.
yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan Yesus, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu janji Tuhan ya. Dan juga kita ini kalau sudah menyandang Roh Allah, tubuh kita adalah bait Allah. Kita baca di 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bersyukur kalau kita telah menerima Roh Allah, kita ada pembelaan dari Tuhan ya. Siapa yang membinasakan bait Allah itu, dia akan dibinasakan. Jadi kita mendapatkan hak sebagai anak-anak Allah, dan kita dibela ya, dibela oleh Roh Allah itu sendiri. Kita lanjut di 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita ya. Jadi memang dulu kita yang belum bertobat ya, demikianlah kita dulu yang belum mengerti, belum bertobat, belum menerima Tuhan Yesus, belum menerima Roh Allah. Tetapi kamu sekarang mengerti dan memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Kita lanjut di 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Kita juga harus sadar bahwa roh hanya Roh Allah yang kita bisa terima, tetapi di luar itu banyak sekali roh-roh yang tidak berkenan kepada kehidupan kita kalau kita menyucikan diri kita. Ya. Di sini dikatakan sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Salah satu nabi ya itu yang nabi yang anti Kristus. Ya, saya kira saudara-saudara tahu ya siapa nabi palsu yang anti Kristus. Nanti kita baca di selanjutnya. Ayat 2, demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus
tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia, ya, yaitu roh antikris yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yaitu mereka adalah nabi-nabi palsu. Tentang dia telah kamu dengar, kita udah tahu siapa dia, ya, bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Nah, ini adalah roh Allah. Kalau kita mengenal roh Allah, kita juga mengenal baik dan jahat, ya, pengikut Kristus, anak-anak Allah, dan antikristus, ya. Oleh karena itu kita tidak diombang-ambingkan dengan berita-berita yang bisa membuat kepercayaan kita, iman kita kepada Allah lain, ya. Itu adalah roh Allah. Nah, sekarang kita membahas juga Roh Kudus. Di Matius, kita baca di Matius 1 ayat 18 sampai 21. Matius 1 ayat 18-21 dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, ia seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, jadi Yesus lahir di dalam kandungan ibunya Maria itu dari Roh Kudus. Dan ini jelas sekali dalam Injil mengatakan bahwa Yesus adalah Roh Kudus. Dia dari Roh Kudus, dari Allah, dari Roh Allah juga, ya. Coba kita lanjut di Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jadi Roh Kudus
itu tidak boleh ditantang ya. Karena Yesus sebagai manusia, dia selalu dihina, selalu dihujat manusia. Itu tidak apa-apa. Tetapi Roh Kudus tidak boleh dihina. Karena Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana orang-orang bisa menghujat Roh Kudus? Ya, karena dia tidak percaya. Nah, kalau kita yang percaya, kita akan menerima dia sebagai Roh Kudus. Sini dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Hujat orang-orang Kristen, nggak apa-apa menghujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, orang yang menentangkan anak manusia akan Tuhan Yesus, ia diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya. Jadi pada kedatangan Tuhan, kalau masih ada orang-orang yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, kita harus mengerti ini ya. Ya, kalau memang orang-orang yang anti-Kris, orang-orang anti-Kris, dia akan selalu menghujat Roh Kudus. Kita baca di Markus 1 ayat 8. Ini mengenai Roh Kudus juga ya. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang akan memberas kamu dengan Roh Kudus. Ini kesaksian dari Yohanes Pembaptis bahwa dia membaptis teman dengan air, ya, dengan air. Tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ia, yaitu Tuhan Yesus, akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Kita lanjut Lukas 11 Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 11. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta.
meminta kepadanya. Jadi kalau kita rindu meminta sesuatu, meminta yang baik dari Tuhan, di sini dikatakan orang-orang jahat pun kalau memberikan anaknya itu yang terbaik, biarpun dia jahat, tapi dia gak mungkin memberi yang tidak baik. Tetapi Allah Bapak kita yang di surga memberikan kita yang terbaik, yaitu Roh Kudus, kepada kita yang merindukan, memintakan, ya, mencari, mengetok pintu akan dibukakan bagi kita, supaya Roh Kudus dapat kita terima. Kita lanjut di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi penghibur itu ialah Roh Kudus untuk kehidupan kita yang mendambakan. Penghibur itu yang akan diutus oleh Bapa, diutus oleh Allah dalam namaku, dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dalam kehidupan kita, ya, kita selalu diingatkan perbuatan kita oleh Roh Kudus. Ya. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar di hadapan Tuhan? Nah, ini ada satu pengalaman saya, ya. Saya mungkin juga diingatkan oleh Roh Kudus. Jadi sebelum saya menikah, ya, saya sama istri ke Tarakan. Pada menikah itu kita itu belum dibaptis. Soalnya begini, waktu saya dari Tarakan, kita kan saya itu di Protestan, ya. Sekarang itu GPIB. Gereja kita juga namanya Gereja Immanuel. Itu Protestan. Pada tahun 69, saya waktu itu sebelum ke Surabaya, saya di CD, ikut pendidikan CD. Ya, kalau di Protestan itu kalau pembaptisan yang lebih lanjut, karena saya baptis itu umur berapa ya? Umur 4 tahun atau 5 tahun itu dibaptis secara percik, itu kan percik di Protestan. Saya nggak ngerti itu apalah baptisan atau bukan, tetapi ada baptisan selanjutnya itu melalui pendidikan CD. Oleh karena saya tidak selesai pendidikan CD, saya sudah ke Surabaya. Tetapi sampai di Surabaya pun bertahun-tahun saya juga ikut ibadah di sekolah, di gereja GPDI juga, tapi belum ada hati yang mau dibaptis. Sampai pada saat saya mau menikah, ya. Tapi menikah itu berkesempatan pulang ke Tarakan. Ya, nikah sederhana lah. Di sana istilahnya kalau nikah itu soto sepiring. Itu istilah dulu, ya. Jadi kalau
ngumpul-ngumpul sama orang-orang gereja, sama tetangga-tetangga, sama saudara-saudara, teman-teman. Jadi itu saya diingatkan, loh kamu menikah tapi kamu belum baptis. Oke. Besoknya waktu mau dibaptis, pada malam hari itu saya ke gereja ya, kebetulan ada ibadah penyembahan. Di situ saya tidak tahu kenapa ya, kok tiba-tiba hati itu tersentuh. Entah, mungkin saya waktu itu belum mengerti apa itu Roh Kudus. Saya menangis. Ya, saya pikir itu Roh Kudus yang mengingatkan. Juga menangisnya itu nggak terkendali. Tidak tahu ya kenapa menangis itu menjadi-jadi. Saya percaya itu Roh Kudus mengingatkan saya untuk melakukan hal-hal yang benar. Kamu mau menikah tapi kok kamu belum menyadarkan diri, dibaptis. Itulah yang saya ingat. Ya, Roh Kudus bekerja. Setelah kami menikah, kami kembali ke Jakarta, dan selama itu pula beberapa tahun saya dan istri belum dikaruniai anak. Memang waktu itu ya, kalau ibadah itu ya seperti butuh tidak butuh. Ya, kalau ingin ibadah beribadah, kalau enggak ya nggak apa-apa kalau nggak ada hati yang beribadah. Tetapi saya diingatkan lagi oleh Roh Kudus. Sejak kita ke dokter kemana tidak berhasil juga. Ya, jadi kita diingatkan untuk cari Tuhan aja. Tidak butuh dari kekuatan manusia, kekuatan dokter. Ya, sejak itu akhirnya kita juga dikaruniai 2 orang anak. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami lewat Roh Kudus. Ya, itu sedikit kesaksian saya. Dan mari kita lanjut ke Kisah Para Rasul 1 ayat 2 sampai 5. Sampai pada hari ini sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia memakan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus diangkat ke surga, sebelum dia memberi perintahkannya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Jadi ada 11 rasul ya, atau ditambah 1 rasul. Jadi 12 itu diberikan Roh Kudus oleh Yesus, menunjukkan dirinya telah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 tahun setelah Yesus disalib, jadi 40 hari, dia 40 hari sejak Yesus disalib, dia hidup dari kebangkitannya. Dan dari 40 hari itu dia menampakkan dirinya dan berbicara dia tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya menerima Roh Kudus. Jadi pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan murid-muridnya, ia melarang murid-muridnya meninggalkan Yerusalem dan menyuruh murid-muridnya tinggal di situ, menantikan janji dari Bapa katanya, yang demikian katanya telah kamu dengar daripada Yesus, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya. Dibaptis dengan Roh Kudus itu, coba kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Jadi memang sebelum Yesus diangkat ke surga, dia menyuruh murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu berupa lidah-lidah api. Ya, berupa lidah-lidah api, itulah Roh Kudus yang dibaptiskan kepada murid-murid. Yang telah dikatakan sama Yohanes Pembaptis ya, Matius 3 ayat 11. Matius 3:11. Di situ dikatakan, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas
kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Jadi Yohanes Pembaptis dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, yaitu Yesus, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api, yaitu yang dijanjikan Tuhan, lila tidak api. Ya, Roh Kudus itu berupa seperti lilin dari api yang membaptiskan mereka di Yerusalem. Ya. Nah ini kalau kita mendapat Roh Kudus, pergunakanlah Roh Kudus itu sebaik-baiknya untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bukan sebaliknya. Karena nanti kita baca di Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 25 ya. Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 25, ya sedikit panjang. Di situ menceritakan seorang namanya Simon, dia bekas penyihir, tapi juga dia mau menjadi murid-murid bersama-sama murid-murid Yesus, tetapi di dalam melakukan praktek mengikut Tuhan, dia mau mencari keuntungan, tapi dia ditegur sama murid-murid yang lain. Mari kita baca 9 ayat 8 mulai. Ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya Rasul 8 ayat 9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria. Dia seorang Samaria sebagai seorang penyihir, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan ia sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka.
serta berkata, berilah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tetapi ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni dia di hatimu. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberikan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberita Injil dalam banyak kampung di Samaria. Jadi si Simon, seorang penyihir ini, dia bersaksi dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwanya murid-murid Tuhan telah memberikan Roh Kudus. Simon ini adalah orang Samaria. Orang Samaria ya tidak percaya sama orang Yahudi, karena mereka mempunyai Tuhan sendiri, tapi mereka tidak tahu siapa itu Tuhan. Tetapi kedua murid ini dia tidak mementingkan orang-orang Yahudi, tetapi dia datang ke kampung-kampung orang Samaria untuk menyampaikan firman, untuk memberikan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang. Tetapi si Simon ini dia melihat ada kesempatan ini, ya, untuk dia memberi uang kepada murid-murid Yesus, pada Filipus, untuk dia diberikan kuasa, ya, untuk dapat berbuat mujizat-mujizat. Tetapi ditolak, ya, karena pemberian dari Tuhan itu bukan dengan uang. Itu. Ya. Saya ingat waktu saya muda dulu, ya, di Surabaya, saya belum menikah. Saya punya teman dari Tarakan. Dia meninggal muda sekali. Memang dia ada kelainan jantung, ya, dari lahir ada kelainan jantung. Umur barangkali 17-18 tahun, ya, dia meninggal. Nah, dia itu belum percaya Yesus, belum. Tetapi saudara-saudara dia yang percaya Yesus, jadi waktu dia mau meninggal, itu panggil, ya, atau gereja mana, panggil pendeta untuk dibaptis, supaya dia nanti telah dibaptis, dia meninggal, gitulah, kira-kira begitu. Tapi mengundang pendeta ini harus dengan uang. Pada waktu itu memang nggak ada pendeta yang mau melayani, tapi ada pendeta melayani dengan motif. Ya, itu saya juga tidak memberitahukan itu, ya. Baru belakangan saya pikir-pikir. Jadi kok ada pendeta yang program harus dengan uang. Tetapi pengalaman saya dengan kami melayani orang-orang yang tidak dilayani oleh
Gak ada yang melayani, tapi kita melayani. Seperti saya punya pegawai di perusahaan saya, malah ada 2. Si Flor ya, namanya Flor. Dia punya papa Chinese, tapi mamanya orang Jawa. Jadi waktu bapaknya mau meninggal, dia minta dimakamkan secara Kristen. Ya, jadi anak-anaknya ngikutin apa maunya papa. Tapi dia tidak pernah ke gereja, nggak ada yang mau melayani. Oke. Jadi saya sama Eko, sama Edi, bersama Om Wadi ya, melayani di sana. Dia kasih amplop si orang, saya bilang nggak usah. Yang kita kembalikan, ya tak. Jadi kita mau melayani bukan motif uang. Terus dia lama berapa, nggak tahu tahun lagi ya, tahun ini saya lupa. Dia Flor punya apa ya? Dia punya mama, punya adik perempuan. Suaminya juga Chinese. Tapi Flor ini bolehnya ya, jadi tantenya ini nggak punya anak, jadi mengadopsi kakaknya Flor ini sebagai anak angkat. Nah, dia juga meninggal sama dengan papanya Flor. Jadi omnya ini juga meninggal secara Kristen, maunya di secara Kristen. Jadi saya sama Edi ya melayani. Dia juga kasih uang. Ini persembahan kita, ya udah. Saya terima, saya kembalikan lagi. Biarlah kami melayani tidak bermotif uang. Kalau kita memang dikasih kesempatan untuk melayani, ya layanilah dengan baik. Ya. Itu sedikit kesaksian. Coba kita lanjutkan di Kisah Para Rasul 9 ayat 17-18. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu dan ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Ini pengalaman Saulus ya, sebelum jadi Paulus. Dia dapat pengalaman, dia dibutakan karena dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus pada waktu itu ya. Tapi Yesus, Tuhan memakai dia sebagai alatnya, maka dia dibutakan. Tetapi dengan Ananias, seorang nabi, telah menyembuhkan butanya dan dapat melihat kembali lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ditumpahkan kepada Paulus. Ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai
jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi setelah mereka murid-muridnya kemana-mana, ke seluruh Yudea, Galilea, Samaria, berada dalam keadaan damai, jemaat di situ dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ya, sebagai ayat terakhir Matius 28. Ini ayat-ayat yang sering kita baca, kita dengar ya, tapi tidak apa-apa. Kita akan lebih mengerti lagi. Matius 28, 18, 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadilah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Ya. Jadi kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, supaya dalam kehidupan kita mengikuti Kristus akan selalu berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Pada siang hari ini kita menyanyikan nomor 52, Rahmat Tuhan.
segala puji ucapan syukur hanya kami persembahkan kepadamu saja Bapa. Engkau Allahnya Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Bapa orang-orang beriman, Allah di dalam kuasa firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan diri di dalam dunia ini dengan segala kelengkapan bukti, data, fakta, dan sejarah yang pernah ada. Bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberikan perlindungan, penyertaan, Allah yang memberikan kasih anugerah kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami semuanya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Menyatakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu menjadi landasan bagi kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan. Untuk kami pahami Tuhan dan kami amalkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih dari semuanya itu Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu bagi anak-anak kami Tuhan. Tuntun Tuhan, Kau bimbing Tuhan. Berikanlah selalu Tuhan kasih-Mu, berikanlah segala pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, dari umat-Mu ini Tuhan. Apabila ada yang lemah tubuh Tuhan, biarlah Engkau nyatakan Tuhan, kasih anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Engkau bukakan Tuhan kuasa misteri yang terkandung di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Bahwa kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan adalah makanan dan minuman yang sesungguhnya bagi kami ya Tuhan. Makanan dan minuman yang bisa menyucikan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Mau tambahkan iman kepada kami ya Tuhan. Apabila ada yang dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, menjadi sembuh karena kuasa tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Di dalam kuasa nama-Mu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan juru selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kita lanjutkan nyanyian kita tadi. Rahmat Tuhan. Kopdat yang kedua.
Kita membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum tubuh Tuhan dengan percaya. Kita angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu beritakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum darah Tuhan dengan percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Untuk kami semakin hari Tuhan, semakin diteguhkan Tuhan dalam iman kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Semakin hari Tuhan, untuk kami memberikan diri kami Tuhan sebagai imam-imam yang melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dipuji, Engkau disembah, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi meterai dalam kehidupan kami. Untuk kami Tuhan, memandang korban-Mu, memandang pengorbanan-Mu Tuhan, yang sudah tergantung di atas kayu salib demi keselamatan dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin.